Nah, oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika Vixion model lama atau Vixion old atau Vixion 3C1 itu substitusi kampas koplingnya menggunakan Scorpio, itu tidak bisa langsung 5-5-nya ini dipasang seperti ini. Kan kampas Scorpio itu 5 keping, sedangkan Vixion sendiri kan juga 5 keping. Tapi yang membedakan itu tadi, Vixion itu 5 keping tapi ada 3 macam kampasnya, sedangkan kalau Scorpio ini hanya satu macam, 1 kali 5 gitu aja. Kalau Vixion itu kan kampasnya ada 3 itu sama, 1 beda, 1 beda, jadi ada sama-sama 5 keping tapi enggak semuanya sama. Kalau langsung disubstitusikan 5 kampas Scorpio dipasang seperti ini, itu nggak enak makanya kampasnya itu kayak nggak fungsi, seakan-akan motor itu kayak nggak ada kampas koplingnya, nggak nyetut. Ketika dioper gigi dari netral ke 1 itu langsung lompat atau mati. Biasanya yang saya alami seperti itu. Tadinya saya juga salah paham, ini langsung 5 keping saya pasang aja, itu pokoknya banyak masalah lah, mulai dari operan gigi keras, terus oper dari gigi netral ke 1 itu langsung lompat, bahkan sampai mati mesin itu. Terus dari 1 atau 2 ke netral itu juga susah ketika di lampu merah atau ketika berhenti itu. Jadi masalahnya kurang lebih itu sih. Akhirnya setelah riset belajar lagi, ternyata perlu disesuaikan juga pemasangan kampasnya ini. Nah oke, jadi yang pertama itu yang perlu dipasang itu plat sheetnya yang kodenya itu 6384. Ini saran sih, yang ini kan 2 sisi ya, satunya tajam, baliknya itu agak halus, itu yang dipasang, yang nempel dengan rumah kopling itu yang bagian yang halus, supaya nggak terlalu cepat gesekannya, itu nggak terlalu berlebihan ya. Lalu yang kedua itu yang namanya spring cushion yang kodenya 6383. Ini bentuknya cekung. Nah itu cekungannya menghadap keluar, jadi yang bagian kan ada ini miring ke luar sama miring ke dalam. Yang miring ke dalam ini yang hadapnya ke dalam juga, yang miringnya atau serong ke luar ya dia hadap keluar. Kedua ini. Lalu ketiga, menggunakan kampas kopling Vixion yang kecil yang kodenya 6331. Ini tetap dipakai, ini pakai kode C1, 3C1 ya. Ini sebenarnya kan nggak ada aturan bolak-balik, cuman biar terlihat lebih rapi itu yang ada angkanya ini hadap keluar, ini kan kode ya. Nanti semuanya pun begitu, dihadapkan keluar semua. Oke, jangan lupa untuk masang kampas kopling itu baiknya dibasahi sama oli dulu. Sudah, ketiga sudah, lalu selanjutnya setelah kampas kopling yaitu plat gesek. Ini plat gesek masuk, setelah plat gesek baru kampas kopling Scorpio atau 5BP. Nah sudah, sisanya ini pakai kampas kopling Scorpio semua.
Nah, terakhir pokoknya yang kelihatan dari luar itu kampas kopling ya guys. Kalau misalnya terakhir yang kelihatan itu bukan kampas kopling, berarti susunan lapisannya ada yang keliru. Nah, jadi ini plat kopling Scorpio nya memang sisa 1, karena ketika beli kan isinya 5. Ini disimpan sampai pergantian yang ke berapa ya, pergantian yang keempat, soal pergantian yang kelima nanti kan sisa satu terus sampai kekumpul 5. Ya berarti pergantian yang keempat ya, karena butuhnya cuma 4 kan. Pergantian yang keempat nanti sisanya ini kan pas sisa 4 itu gratis 1, jadi beli ke kampas Scorpio 4 bisa dipakai 5 kali. Oke, lanjut dipasang tutupnya ya. Ini untuk pemasangan tutupnya hose kopling ini disamakan lur ya. Ini ada tanda bulat ini. Di sini juga ada tanda ini. Ini posisinya harus sama. Seperti ini ya. Sama-sama di bawah kan tadi. Pasang. Oke, lalu lanjut di berkopling. Untuk berkoplingnya ketika udah pakai kampas Scorpio itu disarankan menggunakan berkopling tiger ya. Dia lebih panjang, otomatis lebih keras sih minusnya nanti, cuma lebih terasa tarikannya. Ini berkopling tiger. Ini sih dulunya aku beli berkopling BRT tapi yang standar kalau nggak salah, lupa karena udah lama banget sih. Cuma itu pun dia masih lebih panjang punya tiger. Jadi aku saat itu merasa saat ini akhirnya merasa rugi ya, ngapain beli BRT standar kalau ternyata bisa pakai punya tiger yang lebih panjang.